Woi, subscribe. Gimana Bu? Cocok nggak? Wah, cocok banget, Pak. Sebelum David meninggal, dia nitipin sesuatu ke Alvin buat emak. Ini apa, Alvin? Coba emak baca deh. Mak, David nggak tahu emak bakal inget lagi sama David atau enggak. Maafin David ya, Mak. David udah bohong sama emak. David lakuin pertukaran umur sama emak. Sebagai gantinya, emak jadi muda lagi dan David bakal meninggal. David nggak nyesel kok, Mak. David seneng bisa lihat emak sehat lagi. David seneng bisa lihat emak jalan-jalan bareng teman-teman David. Salam buat mereka ya, Mak. Hari ini hari yang berat buat David. David harus pergi buat jalani takdir David. Sesuai perkataan Thor, David bakal mati kecelakaan. Secara nggak sengaja ini benar terjadi sama David, Mak. David kecelakaan gara-gara nolongin anak kecil. Sebagai permintaan terakhir, David mohon emak rawat anak itu ya, Mak. Namanya Dapa. Dapa sudah nggak punya siapa-siapa lagi, Mak. David mohon ya, Mak. David sayang sama emak. Setelah kepergianmu, rasanya emak pengen nyusul kamu, Pit. Karena separuh jiwa di tubuh emak rasanya hilang entah kemana. Ini berat buat emak. Emak pengen mati, tapi emak gak bisa lakuin itu. Mau bagaimanapun, sisa umur emak yang sekarang adalah umur kamu juga. Kamu yang memberi kehidupan baru buat emak. Jika emak hidup tanpa melakukan apa-apa, hatimu pasti akan hancur kan, Pit? Jadi, emak bakal kabulin permintaan terakhir kamu, Pit. Emak bakal rawat Dava seperti emak membesarkan kamu dulu. Bu, ibu kenapa? Enggak kok, Fa. Ya udah, ayo berangkat. Emak hati-hati ya, Mak. Iya, Maya. Padahal setahun lagi kamu lulus SMA, Pit. Emak ngebayangin emak bisa hadir di hari kelulusan kamu, ngucapin selamat dan bisa memeluk kamu, Pit. Maafin emak, Pit. Emak udah merenggut semua mimpi kamu. Emak udah merenggut masa depan kamu. Maafin emak, Pit. Pit, emak kangen sama kamu. Emak kangen lihat sosok kamu yang manja ke emak. Emak kangen. Kamu juga pasti kangen sama emak kan? Emak pengen dengar suara kamu. Emak mohon, walaupun cuma sekali, muncullah di mimpi emak. Bu, ibu yang sabar ya, Bu. Ibu jangan sedih. Dava yakin di atas sana Kak David baik-baik aja. Kalau ibu sedih, nanti Kak David juga sedih. Iya, Dava, maafin ibu ya, Nak. Iya, Bu. Meskipun berat, aku coba buat melangkah lagi, menatap ke depan menuju masa depan yang baru. Tapi emak masih khawatir karena kepergianmu masih membekas di hati teman-teman kamu, Pit. David, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Win. Aku udah ikhlas. Aku nggak mau mencegah kematianku di sini. Aku nggak mau pertukaran umur yang udah aku buat jadi batal gara-gara aku tetap ada di sini. Aku coba jalani takdirku hari ini, Win. Enggak, Pit. Jangan pergi. Aku nggak mau kehilangan kamu, Pit. Aku udah tahan perasaanku selama ini. Tapi aku nggak sanggup lagi, Pit. Aku nggak mau kamu mati. Win, makasih ya. Selama ini kamu selalu ada buat aku. Kamu mau mencintai orang kayak aku. Hari-hari yang kita lalui bersama banyak menyimpan kenangan yang indah buat aku, Win. Aku gak akan pernah lupain kamu, Win. Aku beruntung punya pacar sebaik kamu.
Kenapa? Kenapa kamu harus mati? Nah, itu film animasi yang gue tonton kemarin. Ceritanya bagus banget. Cuma pas dibuat animasi banyak yang di-cut. Endingnya juga diubah. Kata gue sih lebih bagusan komiknya. Guys, kok kalian pada nangis sih? Emang lu punya emak, Ray? Lagian ada-ada aja lu, Roy. Minta ceritain animasi segala. Ya gimana gak mewek? Lu sih pemerannya lu samain sama kita. Pit, Ya, Win. soal PR dari Bu Siti nanti kamu gimana? Nggak tahu deh, Win. Paling nanti aku nanya ke emak. Kalau kamu perlu sesuatu bilang ke aku ya, Pit. Aku pasti bantu kok. Ya, Win. Makasih ya, Win. Iya sayang, jangan sungkan ya minta bantuan sama aku. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak emak udah pulang. Kebetulan banget emak baru beli makan. Ini Pit, buruan kamu makan. Mak, David boleh nanya sesuatu nggak? Mau tanya apa, Pit? Aku nggak tahu apa yang emak sembunyiin dari aku soal bapak. Tapi aku yakin pasti emak punya alasan kenapa emak masih sembunyiin semua ini sampai sekarang. Sejak kecil aku nggak tahu sosok bapak kayak gimana. Selama ini emak yang besarin David dan Kamaya seorang diri. Emak rela ngorbanin segalanya buat David. Kini emak terlihat semakin tua. Aku semakin takut kalau emak juga perlahan-lahan bakal ninggalin aku. Kayaknya aku nggak berani buat nanyain soal bapak ke emak. Loh, malah bengong. Kamu mau nanya apa, Pit? Emak baik-baik aja kan, Mak? Kok kamu nanya begitu? Kamu lihat sendiri kan emak baik-baik aja. Aneh kamu, Pit. David takut emak sakit dan pergi ninggalin David, Mak. Ya ampun, kebanyakan nonton animasi kamu ya. Kemarin emak lihat kamu nangis sendirian di pojokan. Ya soalnya bagus ceritanya, Mak. Bayangin nih ya, emak sakit parah gara-gara David durhaka sama emak. Nah, tiba-tiba ada keajaiban kalau David bisa nukerin nyawa David ke emak. Dan emak kembali jadi muda lagi. Sedangkan umur David semakin pendek dan meninggal gara-gara pertukaran umur itu. Ya, walaupun ada unsur fantasinya, tapi makna ceritanya dalam banget, Mak. Apaan sih, Pit? Nggak masuk akal gitu. Nggak real, ceritanya ngawur. Ah, elah emak kebiasaan nonton sinetron sih. Sekali-kali nyoba sesuatu yang baru lah, Mak. Namanya animasi ya gini, nggak selalu real. Iya Pit, emak cuma bercanda kok. Kamu tenang aja ya, Pit. Emak baik-baik aja kok, Pit. Kan emak masih punya kalian. Anak-anak emak yang selalu ada di samping emak. Anak-anak yang selalu sayang sama emak. Emak harap emak bisa bareng kalian terus sampai akhir nanti. Mak. Udah ah. Ini mending kamu makan dulu. Kamu lapar kan? Iya, Mak. Aku nggak bisa jelasin gimana tugas Bapak sebagai pemimpin keluarga. Karena sejak kecil aku nggak tahu sosok Bapak kayak gimana. Aku hanya tahu sosok wanita yang berjuang sendiri membesarkan aku. Wanita yang selalu merawat aku hingga saat ini. Yaitu emak. Entah apa yang sudah emak lalui dari dulu sampai sekarang. Meskipun banyak rintangan yang emak hadapi, tapi emak gak pernah mengeluh sedikit pun. Kini, aku melihat sosok emak yang semakin tua. Kadang aku membayangkan seandainya melihat emak yang rentak berbaring di rumah sakit. Menahan rasa sakit yang ia derita karena membesarkanku seorang diri. Aku pun takut jika emak pergi meninggalkan aku tiba-tiba. Aku gak bisa ngebayangin jika ini terjadi. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sering membayangkan seandainya waktu bisa diubah seperti cerita fantasi. Aku berharap bisa menukarkan sisa umurku buat kesehatan emak. Dengan harapan bisa membahagiakan emak, bisa menebus semua kesalahanku. Namun, waktu yang telah emak lalui gak bisa dibalas semudah itu.
Apapun yang aku lakukan untuk membalas kebaikan emak selama ini tidaklah cukup. Tapi aku mencoba terus buat tersenyum dan bahagia. Karena aku yakin, cukup dengan melihat anaknya yang bahagia, itu sudah cukup membuat seorang emak bahagia. Aku yang tumbuh besar tanpa sosok bapak, membuat aku berpikir bahwa emaklah sosok pemimpin yang sebenarnya. Seorang emak yang memikul tugas kepala keluarga, mengurus rumah tangga, dan merawat anak-anaknya merupakan hal yang menakjubkan. Dedikasi yang diberikan emak sangatlah berarti bagi keberlangsungan hidupku. Dari situlah aku belajar bahwa emak memiliki nilai kepemimpinan yang bisa aku petik. Pola pikir yang emak ciptakan mencerminkan dengan jelas bagaimana seharusnya pemimpin itu. Inilah yang bisa saya ceritakan mengenai kepemimpinan keluarga. Terima kasih. Pit, Iya Bu. maafin ibu ya. Sebagai seorang guru, harusnya ibu lebih mengerti lagi soal tugas ini. Pasti kamu sedih karena ibu suruh buat tugas seperti ini. Nggak apa-apa kok Bu. Justru karena tugas dari ibu saya jadi sadar soal perjuangan emak. Terima kasih ya Bu. Andai kamu tahu bapak kamu ada di mana, Pit.